kasih Pusdiklat UNS sudah membuat liburan kami menyenangkan. Pengalaman yang luar biasa bisa tinggal di sini. Tempatnya bersih dan nyaman. Petugasnya pun ramah dan tanggap dalam melayani. Selama 1 minggu saya merasakan bahwa inilah Pusdiklat UNS dan keramah tamahan para pelayan-pelayan yang dari sini menyenangkan. Bagi yang ingin mengadakan pertemuan, saya rekomendasikan untuk memakai function hall meeting room di Universitas 11 Maret Pusdiklat karena fasilitasnya besar dan prestisius. Hidangan tradisional yang disediakan di sini sangat spesial dan sesuai dengan selera. Di sini tempat yang sangat inspiratif untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah. Karena Pusdiklat UNS tempatnya begitu nyaman dan akses internetnya sangat cepat sekali. Pelayanan sudah excellent, jadi pertahankan pelayanan. Suatu saat saya kunjungi ke Solo, Pusdiklat UNS pilihan pertama saya untuk menginap. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia, salam sejahtera. Semoga teman-teman di sini selalu berbahagia dan bisa berkumpul kembali di acara Suara Konstitusi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, di mana pada hari ini kita akan mengangkat tema sebuah isu yang sedang hangat, ya, baik di dunia internasional maupun di dalam negeri di Indonesia, di mana isu yang kita angkat pada hari ini bertemakan sebuah Islamic State of Iraq and Syria, Islamic State of Iraq and Syria, di mana pada tahun 2013 ISIS ini telah dibentuk oleh seorang Irak, warga negara Irak yang bernama Abu Bakar al-Baghdadi pada tahun 2013, dan sampai tenarnya itu di Indonesia pun sudah masuk, ya, bahkan sudah ada deklarasi pendirian ISIS di Indonesia, di Solo, di Kota Bima, Nusa Tenggara sudah ada pendeklarasian ISIS, ya, yang mana dari berita online maupun berita cetak itu warga negara Indonesia sudah ada yang diberangkatkan sebanyak 200 orang ke Irak dan Syria yang untuk berangkat dalam tanda kutip mereka melaksanakan jihad. Dan pada hari ini kami terketuk, ya, untuk mengangkat diskusi sebuah tema yang sedang hangat ini, di mana kota Solo adalah kota yang sangat multikultural, ya, multi agama, dimanapun isu yang sedang hangat, deklarasi pendirian ISIS juga terjadi di kota Solo. Dan pada hari ini kita sudah mengundang 3 narasumber. 3 narasumber di sini berasal dari pemerintah Kota Solo, yaitu Bapak Suharso, dari Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Solo. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah, ya. Sehat, baik. Ya, terima kasih Mas Pak Suharso. Kemudian pembicara kedua dari Fakultas Hukum UNS bernama Pak Profesor Dr. Supanto SHM Hum. Beliau adalah pakar hukum pidana Fakultas Hukum UNS. Bagaimana kabar Prof? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Kemudian pembicara ketiga adalah salah satu pengurus. Beliau dulu adalah alumni pengurus Masjid Ulil Albab UII, kemudian beliau juga tokoh Muhammadiyah, beliau juga pengurus komunitas muslim dan profesional muslim Indonesia, yaitu Bapak Ovidio de Crowley, STMSC. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Pak Ovid? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih. Tidak berlama-lama untuk perbincangan isu ISIS ini, yang mana tadi pagi saya membaca sebuah koran lokal yang mengatakan bahwa ISIS ini makin merajalela, ya, baik di dunia internasional maupun di dalam negeri. Bahkan sampai ada video YouTube yang mengancam Pak Panglima TNI Jenderal Muldoko, Pak Panglima akan diserang, gitu. Mungkin terkait dengan pendeklarasian ISIS di Kota Solo ini, saya ingin
mengetahui sikap dari pemerintah Kota Solo, yaitu dari bagian Kesbangpol ya Pak ya, Kesbangpol Kesatuan Bangsa dan Politik, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solo. Kantor Kesbangpol. Kesbangpol. Kesel banget Pol. Ya mungkin Bapak bisa kira-kira bagaimana sikap Bapak tentang adanya isu deklarasi pendirian ISIS di Kota Solo ini. Terima kasih. Mas Koko, saya mengklarifikasi dulu, meluruskan bahwa deklarasi mendukung ISIS itu diselenggarakan di Masjid Baitul Makmur, Grogol, Solo, Baru, Sukoharjo, bukan di Solo. Jadi klarifikasinya itu Sukoharjo. Karena yang terbranding itu Solo, makanya ada deklarasi ISIS di Solo. Sebetulnya tidak. Di forum tingkat provinsi maupun di tingkat pusat, saya selalu sanggah itu bukan di Solo Bapak, itu di Sukoharjo, ya. Tetangganya Solo gitu. Hubungannya dengan pasca deklarasi, memang kita kan ada forum lintas instansi samping, instansi vertikal. Bagaimana kita diskusikan menghadapi perkembangan kelompok yang dinamakan kelompok radikal gitu. Bahwa sebetulnya ancaman dari segala aspek kehidupan di negara kita, baik di bidang ideologi, politik, sosial, ekonomi dan budaya, itu sebetulnya semua terancam. Cuma karena mungkin sebagai jok gitu, Solo itu silir ditutup berubah menjadi ISIS. Nah gitu. ISIS dan silir itu hampir sama, Pak. Itu kita perkuat bahwa di Solo untuk aliran keagamaan memang sangat macam-macam. Tetapi yang kita ketahui bahwa tidak ada mayoritas dan tidak ada minoritas. Itu yang membuat saya itu agak seneng nyudo gawean itu Mas Koko. Menghadapi pendeklarasian ISIS yang ada di Solo, kita adakan komunikasi dengan stakeholder yang ada di Kota Solo. Komunikasi itu tidak hanya verbal, versinya Kesbangpol Solo itu komunikasi itu ada 3 suku kata. Kom itu katanya bahasa Inggris, artinya datang. Muni itu bahasa Jawa, artinya ngomong. Kasih itu bahasa Cina, artinya memberi. Nah, ini mbaknya yang dari Tegal, Gemuyu itu. Nah, ini jadi kita bangun yang namanya komunikasi, tidak hanya verbal, tapi kita bangun jejaring dengan komunikasi. Loh, ISIS itu begini. Kira-kira layak enggak ada di tengah-tengah kita? Yang akhir-akhir ini dalam rangka memperkuat ketahanan terhadap kelompok-kelompok radikal, mungkin Mas Kukuh juga teman-teman yang di sini banyak spanduk-spanduk yang terbentang penolakan ISIS masuk ke NKRI. Itu Mas, itu spanduk-spanduk provokatornya dari Kesbangpol juga gitu. Bikin surat edaran tanda tangan Pak Sekda, tapi di balik itu Kesbang yang punya inisiasi. Terima itu kasih. Mas. Baik, terima kasih.